Novel Kansa Karya Wicca episode 38 Mobil Kansa. Kehidupan di keluarga Insa mulai harmonis dan damai kembali setelah menikahnya Hafsah. Untuk sementara waktu, Hafsah tinggal di rumah mewah Insa karena rumah milik Hafsah masih dalam tahap renovasi. Hafsah merubah di beberapa bagian ruangannya sesuai dengan keinginan Zoya dan dirinya agar mereka lebih nyaman lagi saat tinggal di sana. Sudah 1 bulan semenjak pesta pernikahan digelar, Zoya setiap hari selalu membantu Insa di rumah, memasak, atau terkadang membuat camilan untuk seluruh keluarganya. Meski di rumahnya terdapat banyak pelayan, Insa terkadang memang membuat 1 atau 2 lauk khas tangannya untuk dinikmati keluarganya. Insa tak mau kodratnya sebagai seorang wanita dengan tangan yang lezat terbuang begitu saja karena adanya pelayan. Sementara Hafsah sudah disibukkan lagi dengan pekerjaan perusahaan bersama ayahnya. Dia sering pergi keluar kota untuk menemui kliennya. Tapi kali ini Hafsah tak sendiri. Dia selalu membawa Zoya ketika dia bertugas keluar kota. Hafsah tak ingin tidur sendirian ketika harus berhari-hari melakukan perjalanan. Karena sehari saja tak bertemu Zoya, Hafsah sudah merasa rindu berat. Adam dan Zaki sendiri sudah kembali ke negara B untuk melanjutkan studinya. Mereka kembali ke negara B tepat 1 minggu setelah pernikahan sang kakak Hafsah digelar. Malam ini, Zoya dan Insa tengah menyiapkan makan malam di rumahnya bersama para pelayan. Zoya sendiri masih menunggu Hafsah yang sebentar lagi akan sampai. Beberapa waktu lalu, Zoya mendapat pesan bahwa Hafsah masih berada di perjalanan pulang dari kantor. Hanafi baru saja turun dan duduk bersebelahan dengan Insa. Zoya duduk di hadapan Insa, sedang menyesap jus mangga buatannya sendiri. "Di mana Hafsah? Apa dia belum sampai?" tanya Hanafi pada Zoya. "Sebentar lagi dia akan sampai, ayah." "Baiklah, kita menunggu Hafsah dulu ya, baru kita mulai makan malamnya," kata Insa menyahuti dengan cepat. Baru sekitar 5 menit mereka menunggu. Hafsah sudah terlihat berjalan ke meja makan. Hafsah mencium punggung tangan Insa dan Hanafi, lalu menghampiri Zoya dan mengecup keningnya. "Kau pulang sedikit terlambat, sayang. Ada apa?" tanya Insa pada Hafsah yang baru saja duduk di kursinya. Zoya sendiri sekarang sudah bertugas seperti biasa, mengambilkan nasi untuk Hafsah dan juga kedua mertuanya. "Ada sesuatu urusan ibu, aku akan membicarakan nanti. Sekarang, bolehkah aku makan terlebih dulu? Aku lapar sekali," kata Hafsah dengan tak sabar, menatap piringnya yang sedang diisi lauk oleh Zoya. Makanlah dulu Hafsah. Memangnya ada apa? Apa ada sesuatu yang penting?" tanya Hanafi. "Aku akan menceritakannya nanti. Sekarang ayo kita makan dulu." Setelah selesai dengan kalimatnya, Hafsah segera makan tanpa mendengar jawaban dari Insa maupun Hanafi. Mereka pun makan dengan lahap, karena Insa memasak makanan kesukaan keluarganya, yaitu rendang daging. Diakhiri dengan makanan penutup, cake strawberry dan jus mangga buatan Zoya. Setelah semua selesai dengan makanannya, Hafsah pun berbicara sambil menyuapi mulutnya dengan cake strawberry buatan istrinya. "Ayah, ibu, apa kalian tak terfikirkan sama sekali tentang keadaan Kak Kansa?" kata Hafsah menatap Insa dan Hanafi penuh pertanyaan. Belakangan ini memang keduanya sering bertanya-tanya tentang keadaan Kansa yang sudah 1 bulan menghilang tanpa kabar. Hanafi dan Insa sering membicarakan tentang Kansa sebelum mereka tertidur, tapi keduanya enggan mencari informasi tentangnya karena hati mereka yang masih belum sembuh sepenuhnya. Mendengar pertanyaan dari Hafsah, Insa dan Hanafi pun saling menatap, ingin bertanya lebih pada Hafsah, tapi Hafsah sudah kembali berkata, "Maafkanlah dia, keadaan keluarga kita sudah kembali seperti dulu kan? Aku juga sudah menikah dengan Zoya. Sementara Kak Kansa di luar sana, entah apa yang sedang terjadi padanya, apalagi dia dalam keadaan hamil, dan sepertinya dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja." "Tidak baik-baik saja? Apa maksudmu, Hafsah?" tanya Hanafi spontan. Jujur saja, Hanafi memang mulai khawatir dengan keadaan Kansa, karena bagaimanapun dia adalah darah dagingnya. "Jelaskan, apa yang kau tahu, sayang?" Insa juga menjawab dengan nada khawatir. "Aku bertemu dengan klienku hari ini. Dia klien lamaku. Sudah lama aku tak bertemu dengannya, dan aku terkaget saat dia datang ke tempat janjian kita dengan mobil Kak Kansa."
Aku sempat curiga, apa dia lelaki yang telah mengambil Kak Kansa. Tapi aku tahu sendiri, dia sudah berkeluarga, bahkan dia sudah memiliki 2 orang putra. Karena rasa penasaranku, akhirnya aku bertanya mengenai mobil itu. Dia menjawab bahwa dia membelinya sekitar 3 minggu yang lalu di sebuah situs online. Tak ingin dia curiga lebih kenapa aku bertanya tentang mobil itu. Akhirnya aku mencari tahu sendiri tentang situs online yang dimaksud. Tapi nomor sang penjual sudah tidak aktif dan tak bisa dihubungi lagi. Yang aku tahu itu bukanlah nomor Kak Kansa ayah, ibu. Aku khawatir dia dalam keadaan yang mendesak atau apapun itu. Sampai-sampai dia menjual mobilnya. Aku mencoba menghubungi ponselnya, tapi juga sudah tidak aktif. Hafsah menjelaskan panjang lebar tanpa jeda. Hafsah benar. Mungkin Kak Kansa bisa saja dalam keadaan bahaya. Karena tak mungkin dia sampai menjual mobilnya, karena itu adalah satu-satunya alat transportasi yang dia bawa. Kata Zoya menimpali. Kau benar sayang, tapi keadaan apa yang membuat Kansa sampai menjual mobilnya? Jawab Insa sambil berpikir. Aku rasa kita harus mulai mencoba mencarinya. Aku takut terjadi sesuatu padanya sayang. Bagaimanapun dia adalah bagian dari keluarga ini. Meskipun dengan apa yang telah dia lakukan untuk mempermalukan kita, tapi kita masih memiliki tanggung jawab atasnya, kata Hanafi sambil menatap Insa. Ya, aku akan menelpon para pengawalku untuk mulai mencarinya. Dan ya, sayang, kirimkan data diri dari klien yang kau maksud tadi. Ibu akan menyuruh pengawal ibu untuk menyelidikinya. Kata Kansa sudah mengetik sesuatu di dalam ponselnya. Apa kita perlu untuk melibatkan polisi, ayah, ibu? Kata Zoya, menatap serius pada Insa dan Hanafi. Ayah rasa tak perlu dulu sayang. Jika nanti keadaannya memang perlu untuk melibatkan polisi, kita akan meminta tolong pada mereka. Jawab Hanafi tersenyum pada Zoya. Aku dan Zoya akan menyelidiki nomor di situs online tersebut, mencari tahu di mana alamat terakhir ketika mobil tersebut dijual. Jawab Hafsah sudah ingin beranjak dari kursinya sambil menarik tangan Zoya. Iya, tapi kalian tidak perlu khawatir berlebihan dulu. Juga tak perlu bekerja keras untuk mencari tahunya. Tim pengawal ibu yang akan mencari informasi tentang Kansa. Kita tinggal menunggu hasilnya. Dan juga kau Hafsah, istirahatkan tubuhmu dulu. Kau pasti masih sangat lelah setelah seharian bekerja, kata Insa sambil menatap Hafsah yang sudah ingin beranjak pergi. Bersambung.